Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu hari Jumat. Presiden, wakil presiden, dan sejumlah pejabat biasanya melakukan salat Jumat di Masjid Baitur Rahim yang ada di lingkungan istana. Mendadak Jokowi berkata kepada JK, "Ayo Pak, kita salat di Monas." JK sempat terkejut sejenak, lalu mengiyakan ajakan Jokowi. Perintah buka gerbang pun diluncurkan. Situasi di luar hujan gerimis. Tapi itu tak menyurutkan niat Jokowi untuk salat di Monas bersama jutaan massa aksi 212. Dua Desember 2016 menjadi sejarah yang menegangkan dalam kepemimpinan Jokowi, sekaligus penanda sejuknya aksi damai di Monas yang dihadiri Jokowi di tengah guyuran hujan. 2 Desember 2016 juga merupakan saat-saat Ahmad Dhani dan sejumlah tokoh ditangkap atas dugaan makar. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kala itu menceritakan, keputusan menemui peserta aksi itu murni inisiatif Presiden Jokowi. Keputusan itu ia ambil setelah mendengar banyak pertimbangan dari berbagai kalangan. Saat itu ada yang setuju, namun tidak sedikit juga yang melarang keras karena terkait faktor keamanan. Pada akhirnya putusan diambil sendiri oleh Presiden, ujar Lukman di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Tak ada yang menduga Presiden Jokowi bakal memutuskan melaksanakan salat Jumat bersama para pendemo. Apalagi situasinya hujan turun deras di sekitar kawasan Monas dan Istana Negara. Sejak pagi, sebagian pendemo mengawali hari dengan singgah di Masjid Istiqlal. Mereka berwudu, salat sunnah, hingga mengumpulkan energi. Dari Istiqlal, masa berjalan kaki ke Monas dan mulai menggelar sajadah. Semangat mereka terus menggelora sejak pagi untuk menyerukan tuntutan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rintik gerimis mengiringi aksi massa yang datang dari berbagai penjuru dengan jalan kaki, konvoi motor hingga bersepeda. Gerimis datang dan pergi. Awan mendung menggantung di langit. Di tengah sejuknya cuaca, jumlah massa yang masuk ke dalam Monas terus bertambah. Aksi Bela Islam Jilid 3 itu dimulai pukul 8 WIB dan Indonesia Raya dikumandangkan di Monas. Sekitar pukul 11.40 WIB, Jokowi yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Lukman keluar dari Istana Merdeka. Saat itu, ternyata Jokowi sempat meminta lagi pertimbangan para menteri apakah tetap menuju Monas atau tetap di istana. Langkah mereka saat itu sempat terhenti di gerbang istana. Lalu Jokowi meminta pertimbangan dan hasilnya tetap sama. Ada yang setuju dan ada yang menyarankan untuk lanjut. Jokowi yang terjebak dalam dua dilema itu pun harus mengambil keputusan dan hasilnya lanjut. Putusan itu diambil Jokowi mendekati azan salat Jumat. Jadi memang tenggang waktunya sangat singkat sekali. Saat itu Monas dikelilingi lautan massa berpakaian putih. Bahkan Kapolri Tito Karnavian merasakannya bagai momen haji di Padang Arafah.
Hujan cukup deras turun di area Monas menjelang salat Jumat. Namun bukan itu kejutannya. Sesaat jelang azan salat, Jokowi keluar dari kantornya bersama JK dan sejumlah menteri. Payung biru dipegang sendiri oleh Jokowi dan JK. Keduanya berjalan santai dari istana hingga ke Monas. Keduanya tiba di Monas saat azan berkumandang. Karena kumandang azan, massa yang duduk pun sontak berdiri, bersiap untuk salat sunnah. Kehadiran Jokowi JK diumumkan oleh Ketua GNFP MUI, Bakhtiar Nasir. Massa lalu memekikkan takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para ulama, para kiai, para habaib. Jokowi dan JK salat Jumat di bawah tenda di sisi barat Monas. Di sisi kiri Jokowi ada Menag Lukman. Sementara di sisi kanan JK ada Menko Polhukam Wiranto. Ada pula Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di barisan belakang Jokowi. Imam Besar FPI Rizik Syihab menjadi khatib salat Jumat. Dia saat itu bicara soal penegakan hukum di Indonesia. Rizik bicara tentang keadilan. Usai salat Jumat, Jokowi tidak langsung kembali ke istana. Dia lebih dahulu naik ke atas panggung aksi bela Islam Jilid 3. Pidato singkat diucapkan 6 kali takbir ia pekikan. Pertama-tama, terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali ke tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kita ucapkan semua tenang, semua tenang. Takbir. 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 Masih di tengah hujan, Jokowi meninggalkan panggung dan kembali ke istana dengan bergerak cepat tanpa payung. Bapres JK menyebut bahwa kehadiran di salat Jumat ini merupakan aksi spontan. Dari sinilah kita belajar dari Jokowi untuk menghalau rasa takut di dalam diri. Sebagai pemimpin, tidak boleh dikuasai ketakutan, tapi justru pemimpinlah yang menguasai ketakutan. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat situasi menjadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. Begitulah kata Jokowi.